Gila. Bagaimana? Ditebang tidak memban, Pak. Harus pakai gergaji besar. Gaji besar juga belum tentu bisa, Pak. Pohon ini memang ada penunggunya. Omong kosong. Pak Guru, tidak ada salahnya kita dengarkan omongan mereka. Dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu orang terpelajar. Tapi tidak seharusnya melecehkan hal-hal yang gaib. Kisah diperlihatkan ada dua orang perampok yang menyatroni rumah mewah milik Belanda yang bernama Meneer Raes dan istrinya yang bernama Juarsi. Pemilik rumah itu pula seketika terbangun karena mendengar suara mencurigakan. Orang Belanda itu keluar dari kamarnya yang seketika itu juga langsung dihabisi oleh perampok. Mendengar suara keributan di luar, Juarsi terbangun dan melihat suaminya terkapar tak bernyawa. Tak selang berapa lama ajudan di rumah itu datang. Ia bernama Yunan dan rupanya Yunan sendiri kenal kepada kedua perampok itu yang bernama Soma dan Ulun. Soma nampaknya juga tahu kalau Yunan sangat mencintai Juarsi yang kini menjadi gundik orang Belanda. Yunan yang coba menolong Juarsi akhirnya juga terkapar dihajar oleh Ulun dan Soma. Melihat Juarsi yang sangat gedemoy di sini, Soma tergoda untuk melakukan mantap-mantap dan disaksikan oleh Yunan. Tak cukup sampai di situ, Juarsi juga diseret ke kamar oleh Ulun yang juga ingin memperkosanya. Namun Juarsi yang sangat cerdik berhasil mengambil golok itu dan membantai mereka semua. Bantu aku menguburkan binatang-binatang. Harus merahasiakan peristiwa ini. Cepat! Cepat! Rumah ini sekarang sudah sah punyaan Bapak. Ya. 40 tahun kemudian rumah mewah itu kini dalam keadaan terbengkalai dan dibiarkan kosong. Rupanya rumah itu telah dipasrahkan kepada makelar dan akhirnya rumah itu telah dibeli oleh seorang guru yang bernama Agus dan istrinya yang bernama Ana. Hana yang melihat rumah dalam keadaan tak terurus pun nampak kurang suka dan lebih lagi saat ia melihat ada pohon beringin di depan rumah itu. Di sini Hana merasa seperti di kuburan saja. Karena itulah Hana meminta pada suaminya untuk menyuruh orang menebang pohon beringin itu. Ya, taruh sana. Dekat dapur ya. Di saat mereka telah sibuk membawa barang-barang di sini, Hana masuk ke salah satu ruangan yang sangat kumuh. Di sana ia melihat sebuah lukisan seorang wanita yang terbengkalai. Ia pun meminta pada suaminya kalau ia tertarik pada lukisan yang terlihat hidup dan abstrak. Hana pun berniat akan memperbaiki kembali lukisan itu dan berencana memajangnya di dinding. Tak lama kemudian Pak RT datang dan kebetulan Agus sekalian bertanya apakah ada orang yang bisa disuruh untuk memotong pohon beringin besar di depan rumahnya. Hah? Menebang pohon itu? Ya. Kenapa? Takut hantu? Di zaman perang bintang dan serba canggih begini, masih saja takut dan percaya pada hantu. Tapi kalau Pak Guru mau menebang, saya bisa memanggilkan orang dan minta tolong kepada Pak Hanafi. Di sini Pak RT menyarankan kepada Agus untuk meminta bantuan kepada Pak Hanafi, seorang kiai di kampung itu. Di sini diketahui jika Agus sendiri mempunyai cara berpikir yang sangat logis, sehingga dia tidak mempercayai sama sekali tentang adanya hantu dan makhluk gaib. Hana, kau sudah bikin kopi? Saat malam hari terlihat Agus yang sedang mencari istrinya untuk meminta dibuatkan kopi dan terlihat rupanya Hana sendiri sedang menjahit lukisan yang ia temukan. Namun setelah bertemu istrinya bukan meminta secangkir kopi, malah ia ingin bermantap-mantap.
Assalamualaikum. Pada pagi harinya, Pak RT dan Pak Hansip setempat mendatangi rumah itu dan terlihat banyaknya warga yang ingin melihat pohon itu tumbang. Karena hujan lebat tadi malam dan terkejutnya Agus melihat polisi dan warga berkumpul di tempat itu. Karena terdapat tengkorak manusia yang terkubur di bawah pohon beringin besar. Pak Guru tahu di mana alamat terakhir pemilik rumah itu? Saya membelinya melalui seorang perantara. Mungkin Pak RT tahu. Itulah Pak, orang itu namanya Pak Yunan. Tapi dulu Pak Yunan itu kawan dekat bapak saya. Orangnya misterius. Dia tidak mau kumpul sama orang-orang, Pak. Polisi mulai menyelidiki dan menanyakan kepada pemilik rumah sebelumnya, namun semuanya tidak ada yang tahu pemilik rumah sebelumnya karena sangat misterius. Ayo bubar. Gila, tidak memban, Pak. Kejadian aneh kembali terjadi yang mana beringin besar yang sudah tumbang tidak bisa dipotong. Ini memang ada penunggunya, ya? Omong kosong. Pak Guru. Di sini Pak RT menyarankan untuk segera memanggil Kiai Hanapi agar pemotongan itu bisa berjalan dengan lancar. Dan datanglah Kiai Hanapi ke tempat itu, kemudian setelah dibacakan doa, kayu itu pun akhirnya bisa dipotong-potong. Kiai Hanapi mengingatkan Agus bahwa meskipun ia orang terpelajar, tidak seharusnya melecehkan hal-hal yang goib. Kiai Hanapi juga mengingatkan bahwa rumah itu tidak bagus dihuni oleh pasangan muda seperti Agus dan Hana karena rumah itu kurang bersih. Tolong dalam ordo primata. Binatang di dalam ordo orangutan, gorila, dan chimpanzee. Yang akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Man, kopi dulu, Man. Saat Hana mengantarkan kopi untuk para pekerja, di sini Hana melihat sesuatu yang mengerikan di mana dari kayu yang mereka potong mengeluarkan darah yang begitu deras sehingga Hana kembali terpingsan. Di saat sampai di rumah, Agus melihat Hana yang sudah tidak apa-apa, hanya saja semenjak tinggal di rumah baru dia selalu melihat lukisan wanita itu. Di sini ia kembali histeris karena ia melihat darah di mana-mana termasuk di lukisan itu. Berada di atas genangan darah, Mas. Hana! Orang kampung tidak ada yang mau, Pak Guru. Malam harinya diperlihatkan Agus dan para warga membakar kayu pohon beringin. Hal itu karena warga tidak ada yang mau ngambil kayu itu. Tak lama kemudian hal aneh pun terjadi di mana terlihat Hana yang kepanasan dan menyuruh Agus untuk mematikan pembakaran kayu di depan rumahnya. Matikan! Matikan apinya! Tolong matikan apinya, Pak! Istri saya kepanasan! Cepat matikan. Ayo cepat. Iya. Ayo matikan. Matikan semua. Han? Matikan lampu. Di sini terlihat Hana yang sangat bernafsu melucuti pakaian sang suami untuk mengajaknya mantap-mantap. Pada tengah malam sepertinya muncul sesosok orang yang hendak merampok rumah Agus. Agus yang keluar dari kamarnya mengikuti orang itu dan terlihat perampok itu masuk ke dalam kamar mereka untuk memperkosa Hana. Mengetahui hal itu Agus langsung menyerangnya dan perkelahian di antara keduanya terjadi. Aku telah membunuh Mas. Tidak. Mengetahui orang itu tewas karena istrinya, di sini Agus menenangkannya dan mengubur mayat tersebut di halaman rumahnya.